Hai kawan-kawan sekalian, hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang beberapa pengalaman atau kondisi hidup dari kawan-kawan saya yang ada di Mamuju Tengah. Ini mengenai pendidikan. Saya punya kawan kemudian, saya tidak usah sebut nama, dia ini seorang olahragawan, dia pemain bola. Dia pernah ikut bahkan di salah satu SSB yang ada di Mamuju Tengah. Ya mungkin karena faktor gestur dari tubuhnya yang agak sedikit kurang daya saing, mungkin faktor tinggi badan, sehingga akhirnya dia meninggalkan aktivitas untuk menjadi atletik gitu. Kawan saya ini kemudian setelah berhenti jadi pemain bola, dia berangkat ke Morowali. Dia berangkat ke Morowali menjadi buruh pekerja di sana, atau mungkin agak terlalu kasar kalau disebut buruh pekerja. Kita sebut saja sebagai pekerja yang dikontrak. Pekerja yang dikontrak sekian waktu, baru kemudian setelah selesai kontraknya dia nunggu kontrak baru lagi, begitu seterusnya, sampai kemudian dia akhirnya berpindah KTP, berpindah domisili ke Morowali. Setelah sekian lama kawan saya ini kemudian bekerja di Morowali, dia sempat pulang kampung ke Mamuju Tengah karena faktor kontraknya yang tidak diperpanjang, entah apa, mungkin pekerjaannya yang sedang menunggu proyek baru atau seperti apa. Tetapi kawan saya ini akhirnya dia memiliki waktu yang cukup lama di Mamuju Tengah. Dia mengatakan bahwa saya lagi istirahat menunggu waktu untuk dipanggil lagi bekerja. Dalam waktu itu kemudian kawan saya ini ikut bersama kami. Dia memanggil saya sesungguhnya kakak, karena saya agak lebih senior lah secara usia. Secara usia saya agak lebih senior, dia memanggil saya kakak, tapi saya menganggap dia sebagai kawan saya. Kawan-kawan sekalian, saya ini dan beberapa kawan-kawan kami ini bergerak atau aktif di salah satu organisasi yang ikut di dalam Cipayung, organisasi nasional. Ya, seperti pada umumnya kemudian kami sering ngumpul di sekretariat. Akhirnya kawan saya ini itu ikut nongkrong di sana, ikut ngumpul-ngumpul, dan beberapa kemudian kawan-kawannya itu yang seusia dengan dia, bahkan ada yang satu angkatan, itu dia melihat kondisi atau bagaimana progres daripada angkatannya yang sudah kuliah, kemudian aktif di organisasi kami, dan ya dia menganggap bahwa ada sedikit gangguan, gangguan kendaraan. Dia menganggap kemudian, kita lanjutkan, dia menganggap kemudian bahwa kawan-kawan atau angkatannya ini mereka sudah sangat jauh levelnya dari dia. Sangat jauh levelnya dari dia. Dia melihat kawan-kawannya ini yang aktif di perkuliahan dan aktif di organisasi kemudian itu sudah mampu berbicara di depan umum, kemudian ikut mengkritisi beberapa hal, menjadi pemateri. Akhirnya kawan saya ini itu dia merasa sangat tertinggal. Dia merasa sangat tertinggal. Dia bahkan merasa bahwa saya ini sudah terlalu jauh tertinggal oleh kawan-kawan saya. Sekian lama saya di Morowali, itu akhirnya saya tertinggal. Fokus bekerja, fokus mencari uang dengan upah yang menurutnya sesungguhnya itu hanya mampu menghidupi kehidupannya dan keluarganya gitu. Akhirnya dia berpikir untuk
dia ingin seperti kawan-kawannya yang lain. Dia ingin seperti kawan-kawannya yang lain. Maka ya kami sebagai salah satu organisasi kemudian ya tentu menerima kawan kami ini untuk ikut belajar bersama kami gitu. Nah, karena dia ikut di organisasi dan melihat kawan-kawan angkatannya yang lain itu berkuliah, akhirnya dia juga memiliki keinginan untuk kuliah. Tetapi problemnya adalah ya dia ini adalah seorang pekerja atau yang hidup dari pekerjaannya untuk kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya. Kenapa sebelumnya dia tidak berkuliah? Karena kawan saya ini adalah dia berada pada kondisi yang secara ekonomi ya tentu tidak mampu gitu. Kenapa kemudian dia akhirnya merantau keluar dari daerah Mamuju Tengah pergi ke Morowali. Nah, akhirnya dia diskusi dengan kami, kemudian dia mengutarakan keinginannya bahwa saya juga ingin kuliah, karena kapan saya tidak kuliah maka ya tentu akses saya untuk ke ruang-ruang yang lain itu lebih sempit daripada kawan-kawan yang lain yang kuliah. Ya saya juga sangat sepakat dengan itu, meskipun pada dasarnya banyak contoh kasus kemudian bahwa kuliah itu tidak menjadi hal yang paten untuk atau hal yang pasti untuk memberikan ruang kepada orang-orang itu atau kepada banyak orang. Tetapi ya kita juga harus sepakat bahwa kuliah ini adalah menjadi salah satu jalan. Saya menganggap bahwa perkuliahan ini atau pendidikan secara umum itu adalah memberikan memberikan potensi yang lebih besar. Ya mungkin seperti ini yang dirasakan oleh kawan saya ini. Akhirnya kami mencarikan dia beasiswa di Mamuju Tengah ini, karena dia merasa bahwa ya saya tidak usah harus keluar kuliah, karena doktrinisasi, saya sebut doktrinisasi, kami yang kuliah di Mamuju Tengah itu merasa sebagai pejuang ekonomi Mamuju Tengah. Kenapa? Karena hitungan kami adalah dana yang harusnya di angka 1 sampai 2 juta yang harusnya berputar di Mamuju Tengah itu, kalau kami kuliah di luar, di wilayah lain, maka dana 1 sampai 2 juta itu harus kemudian dikirim ke wilayah lain dan menghidupi atau memberikan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang ditempati oleh pemuda Mamuju Tengah atau anak-anak Mamuju Tengah yang kuliah di luar. Gitu loh. Ya mungkin karena faktor daripada pemahaman itu sehingga dia kawan saya ini juga berpemikiran bahwa ya saya mending kuliah di Mamuju Tengah. Selain daripada itu, ya saya tentu mampu membantu orang tua dan ya mungkin saya bisa agak sedikit membagi waktu saya untuk mencari tambah-tambah dana untuk perkuliahan gitu.